sampai 2020 mungkin tadi sudah sedikit disinggung ya. Memang dulu memang hanya secara umum 6 nomor saja ya. Jadi dia ngikut di penara umum itu dia hanya punya kuota 6 nomor gitu ya. Kemudian naik di tahun 2021 ya, kemudian naik 6 nomor lagi. Lah pas 2022 itu jadi 10 nomor sampai tahun ini kemarin 2024 gitu ya. Nah, jadi secara umum nanti memang ini saya ringkaskan saja ya, karena kalau PU numerik secara umum eman sekali ya kalau nanti di gambling gitu ya, karena secara umum untuk PU numerik sendiri bab yang monoton ya, jadi secara umum monoton juga. Jadi bab yang keluar itu aja, nanti mungkin berbeda hanya di bagian beberapa bab gitu ya. Makanya di sini saya ringkaskan saja. Mulai pertama kali 2019 6 nomor yang keluar di PU numerik itu ya satu bab pola bilangan. Tapi kalau dulu modelnya pola bilangannya adalah pola bilangan langsung ya. Nah, kalau pola bilangan langsung kalau dulu ya modelnya itu langsung model angka seperti ini ya. Kalau sekarang memang modelnya dibawa ke soal cerita. Jadi secara umum perubahan di 2022, 2023 sampai 2024 itu pola bilangannya dibentuk menjadi soal cerita. Kalau dulu memang pola bilangannya bentuknya langsung seperti ini. Ya, itu soal yang tidak pernah absen di UTBK untuk PU numerik ya, itu soal yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pola bilangan gambar. Ini memang keluar cuma 2 tahun dari 2019 sama 2020 saja ya. Kalau mungkin beberapa kali kemarin tryout untuk di pola gambar itu mungkin beberapa contoh ada yang modelnya ini ya, atau mungkin model gambar yang lain. Nah itu memang secara umum hanya keluar 2 tahun di 2019 sama 2020 ya. Di tahun berikutnya tidak keluar lagi ya sampai kemarin ya. Tapi makanya nanti silakan nggak apa-apa ya, itu sebagai bahan juga nanti siapa tahu ya, intinya kan pola gambar tadi hanya mencari nilai dari suatu gambar dengan pola antara kiri kanan sama. Untuk tryout sudah dibahas, untuk beberapa kemarin juga mungkin beberapa contoh untuk di tryout ataupun di modul juga sudah ada. Saya rasa juga saya tidak akan selalu membahas yang itu ya. Yang kedua adalah pola urutan bilangan dengan mencari nilai terbesar atau terkecil. Ini juga sama, setiap tahun juga pasti ada, tapi dengan model-model yang berbeda. Jadi kalau untuk beberapa tahun di awal itu dulu modelnya model seperti ini. Ini model 2019 sama 2020. Nah, untuk beberapa tahun terakhir itu modelnya dicampur ya. Dari pecahan sama desimal atau persentase dengan pecahan itu sama saja ya. Untuk triknya saya rasa di pengajar di cabang juga sudah nyampaikan, kemarin mungkin di Pak Har juga sudah dibahas ya, saya cuma nunjukin saja bahwa untuk model-model soalnya nanti seperti itu ya. Karena untuk PU numerik sendiri ya, dulu 6 nomor, sekarang 10 nomor pun modelnya itu monoton. Makanya kalau bisa soalnya pasti pola bilangan. Kedua, nanti kalau misalkan urutan ya, nah cuma urutannya nanti berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada statistik ya. Nanti statistiknya ini biasanya nanti membahas terkait dengan bentuk macam-macam sih ya. Kalau dulu awal-awal itu seringnya diagram batang. Kalau sekarang muncul ada diagram baris gitu ya, diagram garis, diagram titik gitu ya. Kemudian ada perbandingan nilai. Ini perbandingan nilai itu model soalnya nanti seperti ini. Itu sampai sekarang juga masih keluar. Yaitu dari sebuah tabel kemudian dicari nilai yang paling besar atau paling kecil ya. Jadi model paling besar atau paling kecil. Nah itu saya rasa juga model yang hampir setiap tahun pasti ada. Makanya PU numerik kalau bisa jangan sampai di gambling dulu ya. Nah minimal tadi dikerjakan karena polanya monoton dan setiap tahun polanya sama ya. Biasanya yang terakhir kalau dulu-dulu itu terkait dengan aritmatika sosial ya. Jadi aritmatika sosial itu biasanya membahas untung rugi, harga awal, diskon, pajak. Nah babnya itu aja. Dulu 6 nomor itu seperti itu. Terbukti di tahun 2019 itu polanya tidak berubah. Cuma ketambahan pola huruf saja ya. Jadi ada anak yang dapatnya tidak pola angka tapi dapatnya pola yang huruf ya. Tapi tetap sama ya. Modelnya tetap langsung. Jadi tanpa soal cerita. Jadi modelnya tanpa soal cerita. Pola gambar masih sama, keluar lagi di tahun 2020. Kemudian yang ketiga juga urutan bilangan tadi ya. Jadi mencari nilai terkecil atau terbesar dalam bentuk desimal atau pecahan. Untuk yang di statistik juga sama di 2020. Keluarnya diagram baris dan diagram batang, nambah diagram titik. Cuma ada ketambahan bab baru ya di tahun 2020 itu ada perbandingan berbalik nilai ya. Jadi perbandingan berbalik nilai ya. Yang satu tetap sama, ada yang dapatnya perbandingan senilai, tapi ada juga yang dapat perbandingan berbalik nilai. Tapi secara umum 6 nomor yang dikeluarkan di 2019 sama 2020 itu secara umum sama, persis ya. Makanya secara umum polanya habis seperti itu.
mulai berubah tahun 2021 ya. Itu juga masih terkait dengan beberapa bab itu 6 nomor ya. Tapi ada bab baru yang dikeluar di tahun 2021. Untuk pola bilangan masih sama, bentuk langsung, perbandingan juga masih senilai yang dikeluarkan. Untuk bilangan urutan juga pecahan dan desimal, cuma muncul bab baru itu namanya SPLTV. Sistem bersama linear 3 variabel, tapi bukan sistem bersama linear yang keluar di kuantitatif. Jadi yang model keluar untuk yang di SPLTV itu modelnya adalah perbandingan suatu nilai ya. Jadi perbandingan suatu nilai dari bentuk modelnya nanti seperti ini. Sebentar, saya kasih contoh ya. Nah, jadi mencari nilai terkecil atau nilai terbesar dari suatu kejadian, yaitu model baru yang keluar di tahun 2021 ya. Nah, ini ya modelnya ya. Nah, nanti modelnya yang ini ya. Jadi untuk yang model yang baru itu mencari bentuk seperti ini. Jadi nanti modelnya adalah kamu dibutuhkan dari dua hal ya. Tapi sampai tahun ini masih keluar. Jadi terkait dengan yang namanya kamu cari nyari satu variabel, tapi dengan beberapa informasi yang di situ ada. Jadi ada 4 ya, 4 di situ nanti silakan bisa dipilih. Nah, saya rasa juga sama ya. Untuk tryout beberapa kali sudah dikeluarkan, di modul pun juga sudah ada. Jadi saya rasa itu bukan hal yang masalah ya. Makanya di sini sekali lagi saya tidak akan bahas soal ya. Jadi saya cuma ngasih kisi-kisi aja ya. Kemudian ada peluang itu keluar di PU numerik di tahun 2021 ya. Kemudian statistik masih sama, bahasnya tetap diagram garis sama diagram batang. Sekali lagi ya, diagram garis sama diagram batang yang dikeluarkan di situ nanti modelnya tetap sama. Mungkin beberapa kali juga tryout juga sudah dikeluarkan, ada yang model seperti ini, ada yang model seperti ini gitu ya. Saya rasa itu bukan hal yang masalah lagi ya. Intinya untuk PU numerik jangan sampai digambling dulu ya. Dikerjakan dulu aja. Karena 10 soal 10 menit untuk PU numerik itu saya rasa cukup sekali ya. Dengan model soal yang monoton ya. 2022 lah itu baru mulai ya, jumlah soalnya naik dari 10 nomor dan ada beberapa bab yang mungkin secara umum masih sama, pola bilangan tapi dengan bentuk pecahan desimal masih dikeluarkan. Kemudian juga perbandingan senilai juga ada. Pola bilangan soal cerita lah itu mulai tahun 2022. Jadi kalau untuk yang model lama itu kan memang modelnya baru langsung ya. Jadi cari pola bilangan, cari nilai variabel yang hilang di situ. Tapi untuk model yang mulai tahun 2022 sampai 2024 itu dibikin cerita. Ceritanya sama kayak tadi yang tak bilang ya. Memang beberapa macam, ada yang terkait dengan jualan, ada yang terkait dengan jumlah penonton, ada yang terkait dengan jumlah pengunjung, lah itu macam-macamnya ya. Tapi secara umum tetap konteksnya adalah suatu pola bilangan. Jadi saya rasa tidak masalah ya. Nanti silakan saja. Kemudian perbandingan 3 variabel ini dimaksudkan terkait dengan soal dengan model bentuk ya. Misal ada si A gajinya sekian, si B jualan apa, yang C seperti apa, lah itu modelnya nanti seperti itu ya. Beberapa tryout sudah kita kasih, makanya silahkan model itu juga model yang sering keluar ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan mempercepat atau memperlambat. Ini model yang pertama kali keluar tapi nggak keluar lagi di tahun 2023 dan 2024 ya. Nah, jadi di situ terkait dengan nanti dari suatu hal itu ada pendukung sama memperlambat. Nah, mungkin pernah keluar sekali tapi memang tidak ada lagi ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada terkait dengan perbandingan 3 variabel kayak tadi aja. Yang terakhir terkait dengan statistik juga sama, dia hanya membahas terkait dengan diagram batang gitu ya. Untuk tahun 2023 juga sama, tidak ada perubahan yang berarti ya, hampir semuanya juga sama. Memang beberapa di situ untuk model soal cerita dia dipakai sampai 2 atau 3 nomor, untuk diagram garis juga sama 2 sampai 3 nomor gitu ya. Kemudian untuk model yang baru sama, untuk perbandingan juga senilai, aritmatika sosial juga keluar lagi terkait dengan harga barang sih ya, lebih banyak harga barang terkait diskon sama pajak yang dikeluarkan di situ ya. Untuk statistika yang keluar di tahun 2003 hanya diagram batang. Kemudian untuk bentuk tabel mencari maksimum minimum untuk nilai paling tinggi juga keluar lagi. Makanya untuk tabel contoh yang tadi nanti silahkan ya, hampir sama. Untuk tahun terakhir di PU numerik itu di 2024 dari 10 nomor memang beberapa konteksnya hampir sama. Satu, pola bilangan itu keluar sampai 3 atau 2 nomor ya, tergantung paket yang siswa dikerjakan. Ada yang 2 paket, ada yang 3 paket, tapi tetap sama, dia pakai juga soal modelnya soal cerita.
Perbandingan yang dipakai juga perbandingan senilai, persamaan linear satu variabel, ya. Dia nyari persamaan satu saja, kemudian ada pertidaksamaan linear juga. Jadi ada persamaan dan pertidaksamaan gitu. Kemudian untuk diagramnya yang keluar ada garis, ada titik sama diagram batang. Itu dipakai biasanya untuk 2 sampai 3 pertanyaan. Untuk ketercukupan di situ menentukan nilai satu variabel seperti contoh yang tadi ya. Jadi kamu cari satu variabel tapi dengan beberapa konteks di situ ada 4 ya. Nah, sekali lagi ya, untuk tryout yang dikerjakan atau mungkin ada yang ikut program minggu, beberapa contohnya juga sudah ada. Makanya untuk hari ini juga saya tidak akan bahas bab ya, karena secara umum, mungkin kalau kemarin dari Pak Har juga sudah menyampaikan, dari beberapa program untuk 20 hari atau 30 hari atau 45 hari, juga sudah disampaikan ya, maka secara umum hanya babnya aja, nanti silahkan bisa direkap ya. Itu untuk PU numerik. Kemudian untuk kuantitatif ini memang bisa dikatakan ada bab yang selalu keluar, tapi ada juga bab yang memang secara umum gonta-ganti setiap tahun gitu ya. Tahun pertama 2019 itu jumlah soalnya ada 15, tapi memang babnya ada yang berganti, ada yang sama. Jadi yang pertama ada fungsi, biasanya fungsi sama pemetaan. Itu ada 2 tipe. Ada tipe gambar sama tipe pasangan bilangan berurut ya. Kemudian aljabar dasar itu hanya ngitung secara umum ya, menyediakan bentuk aljabar saja. Kemudian ada eksponen, logaritma, dimensi 3 gitu ya. Dimensi 3 itu hanya keluar 2 tahun ya, di 2019 sama 2020. Karena memang untuk bab yang beberapa kali untuk tahun ini, karena memang ada sekolah yang udah nerapin ya, sistem merdeka, biasanya bab untuk dimensi 3 itu dihapus ya. Barangkali memang beberapa tahun ini sudah tidak keluar. Untuk pertidaksamaan linear yang keluar di tahun pertama kali itu ada gambar. Kalau sekarang memang dicampur dengan sistem program linear gitu ya. Kesebangunan di dalam segitiga. Kemudian ada perbandingan terkait pecahan atau dalam bentuk garis lurus ya. Biasanya model soalnya adalah kalau ada suatu bilangan ya, dia di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau beberapa kali telat kemarin atau di model itu ada, misal A per 2 di sebelah kirinya 5 per B. Nah, model soalnya itu seperti itu maksud saya. Kemudian ada statistika, itu mencari nilai maksimum, nanti nilai rata-rata, median, modus gitu ya. Kemudian ada sudut, gambar himpunan, itu keluar di tahun ganjil, 2019 keluar, 2020 nggak ada, 2021 keluar, 2022 nggak ada, 2023 kemarin keluar lagi. Jadi bentuk gambar yang himpunan ya. Nah, kaidah pencacahan ada, kemudian ada garis lurus, itu nanti keluarnya di bab terkait dengan cukup tidak cukup ya. Satu lagi ada namanya fungsi inverse gitu ya. Itu pertama kali kuantitatif keluar di tahun 2019. Untuk rekapan yang 2020 juga mungkin ya ada beberapa bab yang memang ada. Kalau secara umum diringkas ya, bab yang selalu keluar setiap tahun itu satu, statistik ya. Itu keluar terus ya. Yang kedua terkait dengan deret aritmatika atau geometri. Itu juga keluar terus ya. Jadi setiap tahun 2 bab itu, kemudian ada kaidah pencacahan atau nanti kadang diganti dengan peluang, itu juga sama, hampir setiap tahun ada gitu ya. Makanya di situ untuk yang di 2020 juga sama. Satu yang pertama itu fungsi komposisi. Tapi itu hanya keluar satu kali selama UTBK ya, terkait dengan diagram panah ya. Nah, himpunan sekali lagi keluar tapi bukan dalam bentuk soal gambar, tapi dalam bentuk soal cerita. Beberapa kali sudah kita kasihkan di tryout, mungkin kalau diangkat program minggu, beberapa kali juga ada di situ ya. Nah, operasi bilangan bulat ini yang mungkin tidak asing ya, dan itu juga setiap tahunnya ada, itu dengan model soal seperti ini ya. Nah, ini modelnya ya. Cuma modelnya nanti memang secara umum juga kalau dikatakan umum ya, kadang nanti diganti tabel, itu tinggal dilihat saja ya. Oke. Untuk berikutnya ada pertidaksamaan linear satu variabel, itu nanti bentuknya gambar. Kemudian ada SPLTV, nah ini juga sama ya, keluar lagi di kemarin 2024, itu SPLTV. Kemudian ada kongruensi segitiga, mencari satu elemen, bangun datar ya, ini juga cuma keluar sekali saja, terkait dengan nyari yang namanya simetri lipat, simetri putar, titik sudut, sisi, lah itu ada satu kali keluar di tahun 2020. Ada perbandingan senilai umum ya, statistika dasarnya juga sama, nyari rata-rata, median, modus. Jadi
Jangan bayangkan untuk statistika yang keluar di UTBK selama ini itu tabel-tabel itu enggak ya. Jadi tabel yang modelnya data kelompok itu enggak keluar dari mulai 2019 sampai sekarang. Jadi dia hanya membahas terkait dengan data dasar saja, mean, median, modus, paling nambah jangkauan. Kalaupun ada satu lagi biasanya terkait kuartil, tapi kuartil juga nggak pernah ya. Ibarat kata mungkin sekali dua kali aja, tapi yang sering pasti mean, median, modus, jangkauan gitu ya. Untuk transformasi keluar juga sekali tahun 2020 itu terkait dengan pencerminan bangun dasar ya. Nah, diagram lingkaran, fungsi kuadrat, dan pengambilan peluang dari suatu gambar ya. Nah, itu bab yang keluar di tahun 2020 dari 15 nomor, itu umumnya seperti itu ya. Makanya kalau saya pribadi ya terkait dengan kuantitatif besok itu umumnya itu kan ada 20 nomor dengan waktu 20 menit ya. Paling enggak ya silahkan kalau memang bab-bab yang memang sudah rata-rata umumnya keluar atau memang sama itu nanti paling enggak ngerjakan dulu dalam waktu 17,5 menit gitu ya. Dan nanti silakan apa yang mungkin kemarin Pak Har sampaikan ya terkait dengan gamblingnya nanti silakan itu sebagai jurus terakhir saja ya. Paling enggak nanti di 2,5 menit terakhir atau seperti apa lah nanti boleh seperti itu ya. Oke ya. Nanti balik nggak apa-apa ya. Nanti untuk yang di kisi-kisi tadi nggak apa-apa. Oke, di 2021 masih sama sekali lagi tak bilang tadi ya, aritmatika itu deret ya. Deret itu nanti secara umum hampir setiap tahun ada. Maka nanti silahkan ya, umumnya untuk aritmatika dan geometri itu umumnya. Kalau nanti globalnya bisa dengan pola bilangan yang lain ya. Matriks keluar pertama kali di 2021 ya, di 2020 19 itu nggak ada matriks, 2021 keluar matriks. 2022 nggak ada, 2023-nya keluar matriks ya. Kemudian peluangnya peluang dasar, jadi jangan mikirin peluang yang ribet ya, tidak kan ya, peluang yang dikeluarkan di UTBK itu peluang dasar saja. Kemudian ada persamaan kuadrat, nyari nilai hasil kali dan jumlah. Jadi untuk yang keluar di tahun 2021 itu nyari nilai hasil kali dan jumlah. Jadi peluangnya modelnya adalah nyari bukan peluang ya, persamaan kuadrat itu nyari jumlah dan hasil kali. Deret ini pola bilangan berbeda dengan aritmatika geometri, jadi dia dibikin pola khusus ya. Kemudian ada kaidah pencacahan, himpunan yang keluar di 2021 itu pola gambar. Makanya biasanya kalau kita lihat 2019, 21, 23 ya, 25 itu berarti umumnya ganjil, peluang keluar terus ya. Maka besok kemungkinan peluang ya, himpunan itu nanti keluar. Kemudian ada bilangan bulat ya, nyari FPB, KPK, kemudian bilangan prima ada bilangan komposit. Kemudian realitas sisa, grafik di sini pembahasan terkait dengan gambar. Gambarnya ada fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Tapi jangan bayangkan itu sulit ya. Karena secara umum dia hanya melihat titik potong terhadap sumbu X saja ya. Yang dilihat hanya itu. Tidak sama linear dan terakhir kecukupannya terkait dengan garis lurus ya. Garis lurus di sini terkait dengan gradien, titik potong ya, modelnya hanya seperti itu aja. 2022 itu terakhir ya untuk kuantitatif, kemudian ada gandengannya Mat Saintek gitu ya. Tapi secara umum sekali lagi babnya juga hampir sama, fungsi kuadrat jelas ya. Terkait dengan himpunan ada lagi tapi bukan dalam bentuk gambar. Dalam bentuk soal cerita cari maksimum dan minimum. Sistem persamaan linear dua variabel turunan keluar ya, makanya di kuantitatif itu yang diprediksi ibaratnya ya, bab-bab yang memang tidak terlalu familiar itu kadang keluar kadang enggak, seperti integral, kemudian turunan gitu ya, matriks itu tidak setiap tahun ada gitu ya. Kaidah pencacahan ini juga setiap tahun pasti ada, statistik ya, peluang, kaidah pencacahan, deret gitu. Nah itu bab yang pasti ada setiap tahun, nggak pernah absen. Kalau peluang yang keluar di sini juga hampir sama, peluangnya juga bukan peluang yang ribet-ribet ya, bukan peluang permutasi kombinasi, hanya peluang dasar saja. Eksponen keluar lagi setelah lama tidak keluar karena pertama kali keluar di tahun 2019 tadi. Dimensi 3 juga sama. Kemudian logaritma, tidak sama linear, lingkaran di sini terkait dengan soal kedudukan titik terhadap lingkaran ya. Bilangan bulat, statistik, terakhir ada bangun datar. Bangun datar yang dikeluarkan cuma bahas terkait sudut, keliling, dan luas.
Makanya untuk dasar-dasar terkait dengan persegi panjang, persegi, segitiga, dan lain-lain, nanti silakan bisa dibaca ulang ya, karena secara umum itu bab yang memang nanti dipakai, kadang dipakai di PK, kadang dipakai di PM ya. Nah, di PK sama di PM. Jadi jangan sampai rumus volume, rumus luas, rumus keliling ya, itu lupa ya. Minimal untuk semua bangun dasar dan semua bangun ruang itu hafal gitu ya. 2023 itu udah model agak baru ya. Jadi ibaratnya kayak perubahan transformasi ya dari Pak Nadiem gitu ya. Itu memang agak terbaru. Jadi matematikanya itu bervariasi sedikit gitu ya. Pertama tapi masih sama, aritmatika dasar hitungan. Jadi kamu disuruh nyari pola bilangan atau nanti pola nilai dari bentuk operasi hitung yang sudah ditentukan. Eksponen keluar lagi 2023, bangun ruang yang dikeluarkan macam-macam memang. Ada yang dapat kubus, ada yang dapat balok, ada yang prisma, ada yang tabung, ada limas, kerucut ya. Kemudian ada kesebangunan, ini yang dibahas terkait dengan bentuk bangun. Teori dasar trigonometri, yaitu depan miring samping saja. Jadi pertama kali keluar trigono itu di tahun 2023, karena tahun-tahun sebelumnya tidak pernah keluar trigonometri ya. Tapi yang dikeluarkan hanya perbandingan terhadap segitiga siku-siku. Jadi hanya bahas depan, miring, dan samping. Peluang dasar ada lagi, maka tak bilang tadi peluang kaidah pencacahan itu pasti keluar ya. Gambar himpunan keluar lagi, makanya tadi terakhir 2021, 2020 bukan gambar, yang 2003 babnya himpunan tapi gambar lagi. Deret aritmatika geometri, operasi hitung aljabar dasar, statistikanya juga cuma bahas median modus. Kemudian fungsi, lah fungsi yang dibahas di sini memang macam-macam ya. Ada yang dapat daerah asal, ada yang dapat nilai fungsi, ada yang dapat nyari nilai variabel suatu fungsi. Beda-beda ya, paketnya beda-beda. Tapi babnya itu bab fungsi. Kecukupannya nanti soalnya terkait dengan keterbagian sama bab bilangan bulat. Ya, beberapa di modul, untuk yang modul yang warna biru ya, itu udah ada. Soal aslinya kan itu yang paket ganjil itu semua soal tahun 2023. Kalau kamu lihat kan memang tipenya mirip ya. Karena memang secara umum kuantitatif itu dari hari pertama sampai hari terakhir soalnya juga monoton ya. Maka nanti silakan ketika nanti hari pertama udah keluar ya minimal untuk pola-pola di hari-hari berikutnya biasanya ikut dari pola hari pertama ya. Yang terakhir itu terkait dengan pertidaksamaan harga mutlak ya. Beberapa kali juga mungkin di modulnya untuk paket yang ganjil 135 dan seterusnya itu kan modelnya nyari pertidaksamaan harga mutlak ya. Dan kemarin untuk di tahun terakhir ya, di tahun 2024 itu lebih variasi lagi ya terkait dengan soalnya. Di 2024 kemarin juga kalau kamu ikut program minggu ya, paket yang pertama kali itu PM-nya itu semuanya tahun 2024 ya. Untuk PK-nya ya, PK yang PM paket 1 lah ini ya. Barangkali kalau kemarin udah pernah lihat dari nomor 1 sampai nomor terakhir itu semuanya soal asli tahun 2024 ya. Makanya kalau babnya diringkas jadi apa aja Mas? Ya satu pertama jelas. Urutan bilangan dalam bentuk desimal, ada yang persen, ada yang bentuk pecahan. Kemudian yang kedua terkait dengan garis lurus ya, jarak titik ke garis. Kemudian ada sistem persama linear 3 variabel. Ada program linear ya. Nah, ini secara umum bab yang ini sama ini ya kalau misalkan keluar kalau tahu ya, itu kalau dari saya pribadi memang di skip sebentar ya. Karena secara umum itu aku butuh waktu lama ya. Nah, kalau yang enak itu flowchart ini ya karena biasanya berhubungan dan soalnya tidak terlalu susah ya. Kalau untuk yang tahun 2024 bahasnya ada KPK, PB, maksimum, minimum, lah nanti dipakai untuk 3 nomor. Jadi flowchartnya dipakai untuk 3 nomor ya. Kemudian bangun datar ya, bahasnya macam-macam juga. Ada yang dapatnya segitiga, ada yang dapat persegi panjang, jajar genjang, ada yang dapat belah ketupat atau layang-layang juga ada. Itu juga sama nanti dipakai untuk pertanyaan 3 nomor. Jadi satu nyari koordinat, kedua nyari biasanya kalau nggak kelilingnya luas, yang terakhir biasanya nyari terkait dengan jarak ya. Nah, barisan dan deret keluar lagi di tahun 2024 kemarin ya terkait dengan pola bilangan. Ada yang dapat aritmatika, ada juga yang dapat pola geometri. Statistikanya sekali lagi hanya bahas mean, median, modus, dan jangkauan. Fungsi, nah fungsi yang ada di situ terkait dengan fungsi kuadrat, nanyain puncak, pergeseran, ada yang nanyain nilai fungsi itu sendiri. Pokoknya kan beberapa di tryout juga sudah ya.
Makanya saya secara umum ya hanya ngasih saja terkait dengan bab ringkesan yang memang secara umum setiap tahun ada dan setiap tahun mungkin kadang ada, kadang tidak ya. Bangun ruang ya, ada yang dapat kubus, ada yang dapat balok, tabung dan lain-lain. Aritmatika dasar itu kayak tadi, tapi bentuknya tabel kalau untuk tahun 2024 gitu ya. Inverse, nilai kecukupan ini keluar 2 soal selalu ya. Nah, itu terkait dengan nilai fungsi dan bentuk segitiga ya. Oke, Dek Saskia ya, nanti balik ke ini nggak apa-apa ya. Nanti tak kasih untuk yang PU numerik tadi ya. Aritmatika hitung dasar, jumlah kurang kali bagi pangkat itu keluarnya di uraian. Kemudian yang terakhir kaidah pencacahan juga keluar di uraian. Jadi untuk PK di tahun 2024 itu keluar 2 uraian ya. Soalnya yang satu nyari bilangan bulat biasa, yang kedua terkait kaidah pencacahan ya. Oke, tak balikin dulu ke PU numerik tadi ya. Barangkali silakan kalau mau di screenshot dulu juga nggak apa-apa, boleh aja silakan ya. Mulai tahun 2019, karena untuk PU numerik sebenarnya secara umum materinya monoton ya. Itu aja. Pola bilangan ya, nyari besar kecil, nyari nilai maksimum minimum ya, nanti terus diagram. Terakhir biasanya kalau nggak perbandingan sama aritmatika sosial. Wis, pasti itu babnya. Secara umum latihan juga udah sering, di cabang juga pasti sudah dibahas ya. Kemarin dari Pak Ar juga nyampaikan terkait dengan cara-cara cepat untuk ngitung ya, saya tidak perlu ngulangi ya. Nanti halnya numpuk-numpuk gitu ya. Kalau saya pribadi, secara umum soal semuanya sudah dibahas ya. Jadi nanti silakan ya dari Dek Nurul ya, untuk soal dari modul, dari tryout itu semuanya udah rangkuman soal asli ya, karena kebetulan untuk yang nyeting untuk PKPU-nya saya, makanya secara umum silakan ya gambarannya dari tahun 2019 sampai sekarang ya itu seperti itu ya. Pokoknya babnya itu aja ya. Gitu ya. Untuk terakhir terkait dengan penalaran matematika, ya ini bisa dikatakan untuk PM karena memang ya baru 2 tahun keluar dari 2023 dan 2024, makanya memang secara umum referensinya di modulnya mungkin ya kalau untuk dapat yang modul orange gitu ya, itu kan memang monoton ya, karena memang secara umum juga sama. Mau di PK, mau di PO, mau di PM, itu polanya hari pertama sampai hari terakhir modelnya adalah sama. Tipenya sama. Untuk kuantitatif ya, PM dulu ya, di tahun 2023 itu yang pertama keluar jelas KPK. Nah, beberapa kali juga sudah dibahas secara umum ke. Kemudian ada bangun datar. Bangun datar, kemudian ada bangun ruang ya. Bangun ruang itu juga macam-macam yang dikeluarkan. Ada yang dapatnya nanti balok, ada yang dapat limas gitu ya. Ada yang dapatnya itu kerucut ya. Modelnya nanti nyari volume ya. Kemudian bangun ruang juga tadi ada tabung, ada kerucut, ada bola. Itu memang tergantung paketnya dapat yang mana ya. Statistika itu hanya melengkapi data saja, data-data yang hilang ya. Beberapa kali untuk terat yang kemarin juga untuk PK-nya atau PM-nya itu juga sama. Untuk SPLTV juga sering ya. Saya rasa bukan hal yang masalah karena kamu hanya bentuk kalimat dari SPLTV itu bentuknya adalah nyari persamaan ataupun hal yang hilang dari kalimat di situ. Satu lagi babnya terkait dengan bab lingkaran ya. Ini lingkaran itu keluar 2023, 2024 modelnya ada ya. Sama. Kalau untuk model yang tahun 2024 lebih banyak bermainnya di arah perbandingan ya. Sedangkan untuk yang di tahun 2024 ya, ini model terbaru kemarin ya. Mungkin kalau yang udah beli buku yang SF itu ya, lah itu juga isinya sama. Itu yang tahun paketnya itu 2024. Kemarin kalau misalkan ya barangkali untuk tryout ya, untuk paket yang pertama itu juga 2024. Kalau ada yang ikut PM paket 1 dan paket 2 itu juga model soal tahun 2024 ya. Babnya apa Mas? Yang pertama jelas aritmatika sosial. Macam-macam isinya. Ada yang minjem uang, ada yang nabung, ada yang beli barang gitu ya. Nanti biasanya terus dikombinasikan di soal nomor 3-nya atau nomor 4-nya itu terkait dengan bunga tunggal atau bunga majemuk. Nanti ada juga yang dikombinasikan dengan deret geometri ataupun aritmatika gitu ya. Yang kedua bahas bangun datar, ini terkait dengan jarak ya. Ada jarak, kecepatan, terus waktu ya. Terus nanti dikombinasikan lagi dengan sistem koordinat, kadang nanti dikombinasikan dengan bentuk bangun datar lain. Ada yang lingkaran, ada yang bentuknya Pitagoras gitu ya. Nah, mungkin beberapa kali juga di tryout ataupun di modul sudah ada ya.
Yang ketiga ada flowchart. Flowchart di sini terkait dengan yang namanya alur ya. Alur itu ada macam-macam, ada alur barang ya. Kemudian ada alur pengobatan, operasi, jalur kerja dan macam-macamnya ya. PM itu tidak ada ya. Jadi PM itu keluarnya hanya 2 tahun terakhir karena dulunya bukan PM tapi matematika saintek ya. Jadi kan dulu TPS plus TKA ya. Jadi TPS plus TKA. Nah, TKA-nya itu kalau IPA ya jelas Fisik, Kim, Bio, Mat, Saintek, IPS ada Geo, Sos, Eko dan Sosiologi ya. Nah, makanya pas penghapusan TKA itu diganti dengan soal literasi. Ada literasi Indo, literasi Inggris dan penalaran matematika. Makanya untuk PM sendiri memang hanya keluar baru 2 tahun, 2023 dan 2024 gitu ya. Nah, yang keempat biasanya terkait dengan persamaan atau pertidaksamaan linear dalam bentuk satu variabel ya. Itu soalnya macam-macam, beberapa kali tryout ataupun di paket modul ada membahas terkait volume balon, peningkatan ria air juga ada. AdSense YouTube juga ada ya, kuat cahaya juga pernah di tryout untuk yang body bersih ya. Kemudian ada lagi contoh lain biasanya terkait dengan yang namanya angin ya, lalu itu ada juga ya. Makanya untuk sistem persamaan linearnya seperti itu. Satu lagi terkait dengan bangun ruang ya, bangun ruang ini juga macam-macam, ada limas, balok, tabung, bola dan kubus dan pokoknya seperti itu ya. Jadi secara umum ya, mungkin ada yang mau di screenshot dulu boleh. Oke, PO dulu ya untuk tahun 2024. Jadi untuk hari ini saya mungkin tidak terlalu banyak bahas nomor ya, karena memang secara umum di cabang juga sudah, untuk soal juga sudah ya, tryout juga sudah pasti secara umum, makanya kemarin juga Pak Har juga sudah nyampaikan terkait dengan metodenya ya, mulai dari PO, PK ataupun PM, kalau untuk ngitung beberapa sudah. Kemudian kalau untuk gambling tadi silahkan ya. Secara umum kalau dari saya pribadi pertama PO eman ya, karena PO itu soalnya monoton dan modelnya juga gampang. Makanya untuk PK sendiri nanti sisakan waktu 2,5 menit gitu ya. Kalau PM untuk terbaru kan otomatis waktunya 20-an kan 42,5 menit ya. Kalau bisa ngerjakan dulu 37,5 menit ya. Ini ngerjakan dulu. Karena sebenarnya secara umum PM itu juga untuk konteks soal tidak terlalu sesulit ya. Materinya juga tidak terlalu luas dan biasanya kan satu soal dipakai 4 nomor berkelanjutan. Makanya kalau bisa dikerjakan dulu. Minimal 37,5 menit tadi ya. Nanti sisanya ya 5 menit terakhir lah itu baru nanti silakan di gambling ya. Minimal itu nanti membantu ya. Makanya dari Paris kemarin juga menyampaikan seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu. Ada yang kurang mungkin barangkali mau di screenshot dulu boleh barangkali. Ini tak ringkaskan berdasarkan soal asli ya. Jadi soal asli yang keluar di tahun 2019 sampai sekarang ya. Nah, nanti untuk prediksi berikutnya lah baru saya akan bahas soal ya. Nanti untuk prediksi. Makanya untuk hari ini silahkan minimal untuk bab-bab yang memang secara umum pasti keluar. Nanti silahkan ya. Kalau ngeblok dari awal di gambling buat anak-anak takut gak keras waktunya. Nah, kalau saya secara umum ya kerjakan dulu ya. Ngerjakan dulu. Ya, boleh juga sih di blok di awal ya kalau mau cari aman, tapi kan takutnya nanti lupa. Lupa dalam artian gini ya, ketika nanti ngerjakan mana yang tadi memang di awal atau dikerjakan gitu ya. Makanya minimal kalau nanti ada waktu ya, untuk PK itu kan minimal kalau 20 menit ya kira-kira kalau 17,5 menit waktunya udah jalan, tinggal 2,5 menit terakhir lah itu baru dieksekusi ya. Sama di PM juga nanti kalau waktunya 42,5 menit ya minimal ya 37,5 menit itu ngerjakan dulu. Nah, nanti 5 menit terakhir itu baru dieksekusi. Nah, nanti modelnya seperti itu ya. Eman ya. Ya kalau mau di blok di awal sih boleh-boleh saja ya. Tapi minimal ketika kamu ngerjakan kan waktunya lebih lama dulu. Lah baru terakhir gitu loh. Tapi kalau mau cari aman seperti itu takutnya lupa, ya silakan saja ya. Mau di blok di awal atau di akhir sebenarnya sama aja ya. Gitu ya. Untuk PM nanti sebenarnya sama. Oke, PO numerik tahun 2023 silahkan ya dari ini. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan dulu? Untuk terakhir nanti silahkan barangkali ya. Semoga apa yang nanti diusahakan dari teman-teman semua di sini ya dibantu kepala cabang, karyawan, pengajar. Semoga besok mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Nanti silahkan benar-benar diusahakan, benar-benar dikerjakan. Eksekusi terakhir kalau misalkan nanti kepepet ya silahkan mau di gambling juga boleh, karena memang faktanya juga banyak siswa saya juga
terkait dengan gambling tadi juga ternyata juga berhasil ya. Nanti silakan seperti itu. Barangkali besok waktu 1 bulan ya, kalau nanti mungkin sambil nunggu pengumuman, nanti silahkan ya, barangkali kalau misal pengen ya ikut untuk program yang terkait dengan mandiri ya, nanti beberapa di cabang memang kita untuk mandiri sendiri memang bukanya tidak semuanya, jadi hanya di UGM, UI, Undip, sama ITB. Secara umum kan di situ untuk jadwal pendaftarannya sudah ada, nanti silakan ini di screenshot nggak apa-apa ya. Minimal kalau nanti sambil nunggu pengumuman SNBT ya, mau nyoba tes mandiri, boleh silakan ya, karena secara umum nanti tesnya kan biasanya nggak bareng ya. Oke. Nah nanti untuk di UNER, UNPAD, IPB, Udayana juga sama, silakan kalau mau di screenshot boleh. Paling nggak nanti ada jadwal yang nanti beda-beda, silakan diikutin ya. Siapa tahu gitu ya. Nanti sambil nunggu pengumuman nyoba mandiri juga jadi rezekinya. SNBT keterima, mandiri keterima gitu ya. Nanti silakan, nggak apa-apa. Oke. Nah, nanti untuk Denyutran sendiri juga buka terkait dengan